Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revano Putrananto dengan tiga NIM 3 digit terakhir saya 078 dari Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjabarkan perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik dalam mata kuliah mesin-mesin listrik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikut ini, yaitu poin utama atau langkah-langkahnya. Identifikasi data motor, yaitu daya atau P, tegangan atau V, efisiensi atau N, lalu ada power factor atau PF. Pilih rumus yang tepat, motor satu fasa atau tiga fasa. Tampilkan rumus untuk motor tiga fasa seperti yang kita lihat, yaitu IFL P per akar 3 kali V kali N kali PF. Untuk pemilihan MCB atau proteksi hubung singkat dan kelebihan beban, aturan sizing proteksi kelebihan beban, MCB harus memiliki rating arus IMCB 1,25 kali IFL untuk motor mempertimbangkan kondisi starting. Lalu pemilihan standar, kita pilih nilai standar terdekat yang lebih besar dari hasil perhitungan. Nilai standar MCB yang umum adalah 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere, dan seterusnya. Dipilih untuk MCB 3 fasa 16 ampere dengan kurva karakteristik C. Lalu ada pemilihan kontaktor, yaitu aturan sizing arus nominal kontaktor harus lebih besar atau sama dengan IFL, dan kontaktor harus memiliki kategori pemakaian yang sesuai untuk motor AC. I kontaktor AC minus 3 11,5 ampere. Pemilihan standar, kita pilih kontaktor dengan rating AC minus 3 standar terdekat yang lebih tinggi. Rating standar umum misalnya itu 9 ampere, 12 ampere, 18 ampere, dan 25 ampere. Dipilih kontaktor dengan rating AC minus 3 yaitu 18 ampere. Lalu ada pemilihan overload relay. Aturan sizingnya itu setting arus OLR harus diatur sebesar IFL agar trip saat terjadi kelebihan beban yang merusak. Range OLR harus mencakup IFL. Lalu target setting itu kurang lebih atau sama dengan 11,5 ampere. Pemilihan range standar OLR tersedia dalam range tertentu. Misal 7 sampai 10 ampere, lalu 9 sampai 13 ampere, lalu 12 sampai 18 ampere. Dipilih LR dengan range 9 ampere atau 9 ampere sampai 13 ampere. Pengaturan yaitu setting dial OLR diatur ke 11,5 ampere. Untuk sizing komponen untuk rangkaian start delta, kita lanjut ke langkah 1 untuk hitung arus fasa atau e-winding. Arus winding atau arus fasa adalah arus yang mengalir melalui setiap belitan motor dan juga mengalir melalui kontaktor main, kontaktor start, kontaktor delta, dan OLR jika diletakkan di sisi winding. Bisa kita lihat arus fasa atau I fasa ini arus line
IFL dibagi dengan akar 3. Langkah kedua itu pemilihan komponen start delta. Pemilihan kontaktor KM1, KM2, dan KM3 ketiga kontaktor itu harus di-sizing berdasarkan I-fase. Persyaratan sizing yaitu arus nominal kontaktor AC-3 6,64 ampere. Pemilihan standar, nilai standar terdekat yang lebih besar. Untuk di sini komponen KM1 6,64 ampere dengan rating AC 9 ampere ke masing-masing kontaktor. Lalu kita next ke pemilihan overload relay atau OLR. OLR paling umum dipasang di sisi winding motor setelah kontaktor utama KM1. Persyaratan sizing setting OLR harus mendekati atau sama dengan I-fase 6,64 ampere. Pemilihan range standar OLR dengan range standar yang mencakup 6,64 ampere. Dipilih OLR dengan range 6 ampere sampai 9 ampere atau 5,5 sampai 8 ampere tergantung pabrikan. Pengaturan setting yaitu diatur ke 6,6 ampere. Lalu ada pemilihan kabel. Untuk jenis kabel utama sumber ke KM dan MCB itu arus lainnya 11,5 ampere, lalu sizingnya itu 11,5 ampere juga. Untuk pilihan kabel standar NYM 3 kali 2,5 mm. Lalu ada kabel winding dari KM1, KM2, KM3 ke motor 6 tarikan. Untuk basis arusnya itu 6,64 ampere dan juga sizingnya 6,64 ampere. Lalu untuk pilihan kabelnya standar 3 kali 1,5 mm. Catatan kabel 1,5 mm ini daya hantarnya 15 ampere, sudah sangat aman untuk arus 6,64 ampere. Lalu bagaimana menggunakan cheat sheet sizing sebagai panduan cepat? Panduan menggunakan cheat sheet sizing. Pahami prinsip dasar cheat sheet. Cheat sheet adalah tabel ringkasan yang biasanya dibuat berdasarkan standar pabrikan atau standar nasional. Misalnya, PIL atau IEC, tabel ini mengkorelasikan daya motor standar dalam KW atau HP dengan ukuran komponen standar yang direkomendasikan. Untuk langkah penggunaan sebagai panduan cepat, identifikasi titik referensi, pilih salah satu dari 3 data motor yang paling pasti sebagai titik awal, yaitu 1 data motor KW atau HP, atau 2 arus nominal motor IFL yang tertera pada nameplate. Contohnya Anda sedang menangani motor 5,5 kW. Lalu korelasikan data, cari basis pada cheat sheet yang sesuai dengan titik referensi Anda. Cari basis 5,5 kW, Anda akan menemukan IFL yang diprediksi, misalnya 11,5 ampere. Validasi dan konfirmasi. Setelah menemukan baris yang sesuai, Anda bisa langsung melihat rekomendasi komponen. Ya, seperti yang kita lihat, ini adalah rekomendasi komponennya. Lalu untuk kesimpulannya itu, sizing komponen yang benar sangat krusial karena menjamin keamanan, efisiensi, dan umur panjang motor dan sistem kontrol. Perbedaan utama dalam sizing terletak pada skema starting, rangkaian tool atau direct online,
menggunakan arus full load atau EFL, sementara rangkaian starter menggunakan arus fasa atau I fasa sama dengan EFL dibagi akar 3 untuk memastikan desain yang aman dan efisien. Terapkan margin keamanan dengan selalu memilih rating komponen yang setingkat lebih tinggi dari hasil hitungan, dan pastikan koordinasi proteksi dengan memastikan daya hantar kabel atau IZ, rating MCB atau IMCB. Terakhir, memanfaatkan cheat sheet sebagai alat verifikasi cepat untuk mengkonfirmasi bahwa perhitungan manual Anda sudah masuk akal. Mungkin cukup sekian dari penjabaran materi kali ini. Dari saya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya pamit undur diri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.